tahun 2022. Perkenalkan, saya Nurisna Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, Universitas Negeri Semarang. NIM 1401022981. Saya mengajar di SD Negeri 79 Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran 2. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Nah sekarang ada nggak teman kamu yang tidak hadir? Coba lihat di kiri dan kanan kamu. Ada? Berapa orang yang hadir? Satu. Siapa yang tidak hadir? Kemana? Yuk sebelum kita mulai belajar, tadi siapa yang datangnya paling pertama? Siapa yang datangnya paling pertama? Abi? Ayo Abi, siapkan Abi. Ayo, siapkan dengan semangat Abi. Kita mulai belajarnya. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abdi datang pertama. Ya, ada contoh satu ada yang di tadi ada nama ibu yang terlambat. Kenapa terlambat tadi, Bis? Habis kenapa tadi bisa terlambat tadi? Hah? Oh, jawabannya terlambat bangun. Nah besok habis bangunnya lebih cepat ya. Nah yang lain juga sudah disiplin karena datangnya sudah tepat waktu. Kenapa kita harus disiplin? Supaya hidup kita teratur. Marilah kita menyanyikan sebuah lagu nasional yang judulnya Garuda Pancasila. Sudah apa anak ibu lagu Garuda Pancasila? Ayo kita nyanyikan sama-sama dengan penuh semangat. Proklamasi
ngapain? Garuda Pancasila itu apa? Lambang negara. Dia bilang kita harus semangat memperjuangkan negara kita. Ayo maju dengan penuh semangat. Nah, penting bagi kamu sebagai siswa untuk menanamkan sikap semangat. Semangat dalam apa? Belajar. Bagus, semangat dalam belajar. Selain belajar, semangat dalam apa lagi? Berkreasi, menampilkan bakat, gotong royong, banyak. Kita harus semangat. Oke, nah selanjutnya ibu punya sebuah teks nih. Siapa yang tahu ini teks apa? Lihat. Sebelum kita mulai belajar, coba lihat ibu punya teks. Kamu lihat tuh gambar. Gambar apa yang kamu lihat? Gambar? Itu gambar apa yang kamu lihat? Taman Nasional. Pernah nggak lihat? Tidak. Padahal itu di daerah kita. Siapa yang tahu itu di mana? Tepatnya di mana? Tepatnya apa dia letaknya? Pahlawan. Iya, pintar, di Kabupaten Pelawan. Nah, siapa yang bisa bantu ibu baca teks ini? Baca. Taman Nasional Desa Mangga adalah taman nasional yang terletak di Kabupaten Pelawan, Provinsi Riau. Di dalamnya terdapat sedikit selingan di daerah jenis mamalia, jenis 107 jenis burung, 50 jenis ular, 20 jenis mamalia, 14 jenis amfibi, 15 jenis reptil, dan 3 jenis primata. Oke, stop sebentar. Nah, dia bilang Taman Nasional Desa Melo adalah taman nasional yang terletak di Kabupaten Pelawan, di Provinsi Riau. Teks ini menurut kamu termasuk jenis teks apa? Non-fiksi. Non-fiksi. Kenapa teks non-fiksi? Karena sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Bagus. Nah, siapa yang tahu dan masih ingat apa artinya ekosistem pelajaran kita yang sebelumnya? Ini salah satu komponen prinsip ekosistemnya. Nah, coba nanti kita akan pelajari hari ini. Mengingat lagi pelajaran kamu yang sebelumnya. Nah, karena ibu lihat kamu sudah mulai pegal-pegal, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri, yuk. Tepuk semangat. Terus sekali lagi, biar makin semangat. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Ini ada KD dan indikator yang akan kita bahas. Kompetensi dasar yang akan kita bahas, yang pertama itu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan dengan teks non-fiksi. Yang kedua, apa tujuan pembelajaran kamu hari ini? Nanti kamu diharapkan mampu. Setelah belajar, kamu diharapkan mampu menyimpulkan pokok pikiran dalam sebuah teks non-fiksi. Kemudian kamu diharapkan mampu membuat sebuah teks non-fiksi dan kamu dapat menyajikan sebuah teks non-fiksi yang sudah kamu buat. Kemudian kamu juga diharapkan mampu menyimpulkan apa itu jenis-jenis ekosistem, dan kamu juga mampu nantinya diharapkan menyebutkan contoh apa saja yang termasuk dalam sebuah ekosistem. Dan yang terakhir, kamu diharapkan mampu membuat sebuah karya diorama salah satu jenis ekosistem. Nah, menarik kan pelajaran
Buah contoh teks non-fiksi yang judulnya ekosistem. Sekarang Ibu punya sebuah teks non-fiksi yang judulnya ekosistem. Coba Aisyah bacakan paragraf pertama Aisyah. Siapa yang bisa menemukan pokok pikiran paragraf pertama? Siapa ya? Apa pokok pikiran paragraf pertamanya? Atau ide pokoknya? Coba Tisha, apa? Jelaskan Tisha. Ya, semua mau membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Kira-kira yang dibilang Tisha benar? Benar. Bisa kamu menentukan ide pokoknya atau pokok pikirannya? Nah, coba. Kalau kamu lupa bagaimana cara menemukannya, yuk kita simak pembahasan kita berikut ini. Coba mengingatkan kamu kembali tentang materi kamu yang sebelumnya. Adalah teks yang berisi informasi sebuah fakta atau kenyataan yang ada. Berarti biasanya di mana kita dapatkan teks non-fiksi? Di sebuah majalah atau koran, karya ilmiah, cerita tentang sejarah, itu kan kenyataan kan? Berarti dia termasuk salah satu contoh teks non-fiksi. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia terbagi dari dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas air tawar dan air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, siapa yang bisa menemukan pokok pikiran dari teks tersebut? Coba. Ekosistem yang ada di Apa Tisha? ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ya, jadi dia terletak di awal paragraf ini. Sistem dibagi menjadi dua. Satu ekosistem alami, satu ekosistem buatan. Siapa tadi yang masih ingat pengertian ekosistem? Yuk, lupa? Lupa? Nah, ingatkan kembali. Ekosistem itu adalah hubungan, ingat ya, hubungan timbal balik. Timbal balik artinya tahu? Yang satu dan yang kedua saling berhubungan, timbal balik yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan. Ayo kita ulang sama-sama. Apa artinya ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah sekarang yuk kita padang pasir ya. Nah itu salah satu jenis-jenis ekosistem. Nah untuk memperdalam pengetahuan kamu, kita akan membahas tentang ekosistem ini. Sebelumnya kita akan bagi kelompok dulu. Kemarin ibu sudah bagi kelompoknya supaya memudahkan kamu untuk membawa peralatan kelompok ya. Bisa? Nah, kelompok satu duduknya di sini. Jadi ini nanti balikkan aja mejanya ke belakang. Kelompok satu di sini. Meja yang tadi yang diputar ke belakang. Ini meja baca yang bisa. Nah, oke. Silakan untuk bawa pensil.
posisinya membelakangi ibu, putar ke sini. Ayo, satu. Adakah dari kalian yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Ekosistem apa artinya, Nak? Sekumpulan benda hidup dan hidup di lingkungan dan saling berinteraksi. Komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri. Jadi, semua makhluk hidup di dalam ekosistem itu disebut dengan komponen biotik. Selain komponen ekosistem, ekosistem ini juga terdapat beberapa jenis-jenis. Nah, ada jenis-jenis ekosistem, itu yang pertama ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami ini terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Siapa yang bisa menyebutkan lagi contoh ekosistem buatan? Hafiz, ayo Hafiz. Apa? Sawah, kolam, ladang. Bagus, Hafiz. Hafiz sudah paham ya, Nak? Dan berkelompok, ayo Tisha, silakan. Kamu lihat halaman yang paling belakangnya. Ayo coba mulai scan. Putar, ini bisa diputar, bisa zoom. Ini putar-putar. Ayo teman. Coba lihat nih teman kamu berhasil ya. Nah itu nggak Kasih lihat teman yang lain. Nah, ini bisa dikecilkan, Nak. Ada gajah di situ? Ada gajah. Berapa gajahnya? 2. Nah, nampak? Nah, ini salah satu contoh jenis ekosistem pada rumput. Bisa ya? Nah, ikannya di sini dia. Ketutup pohon. Nah, itu salah satu contoh. Fokus ke lembar kerjanya. Ayo kita buka lembar kerjanya, Nak. Sudah. Setiap kelompoknya. Ayo isi buah proyek diorama ekosistem. Nah, nanti setiap kelompok akan membuat berbeda-beda jenis ekosistemnya. Ada yang membuat diorama ekosistem padang rumput, ada yang membuat diorama ekosistem laut, ada yang membuat diorama ekosistem gurun, ada yang membuat tundra, dan terakhir ada yang membuat ekosistem hutan. Kelompoknya maju, kelompok satu dulu, kelompok satu. Mana kelompok satu? Ya, yuk sama-sama simak. Kita akan uji. Nah, silakan. Nah, 1, 2, 3. Ekosistem untuk satu nanti akan membuat ekosistem hujan tropis. Oke, kelompok satu. Kamu keluarkan bahan-bahan di kelompok kamu. Coba kita mulai mengerjakan proyek di kelompoknya masing-masing. Kemarin ibu sudah suruh kamu bawa peralatannya kan? Sudah dibawa, Nak? Sudah.
idol. Sini ya, mantap. Oh ini penguin ya. Wes, aku inilah. Bentar dulu. Sebagian menggunting serta jadi kalau kamu seperti kerja sama nah coba lihat di sini ditempel. Rapikan kerjasama. Ini simpan dulu yang tidak ini tak ada gantung. Ini kalian potong dua, kan ada yang seruak gunting, mana guntingnya? Ini potong dua. Yang ini kan tak runcing, sebagian runcing kan? Nah yang runcing ini sausnya udah. Nah tadi ada yang masih kemas kan? Untuk penutup, tapi kamu gini kan gitu semuanya, jadi gampang ngaturnya. Paham? Nah ini kan jelek nih. Kamu tutupin mulutnya dulu pakai ini, pakai tutup. Soalnya kalian yang tahu di mana nanti susunannya paham? Kalau usahakan bibinya ini nggak usah panjangan kan? Nanti naikkan lagi. Kalau mau nanti rumputnya di sini. Ada pisau dong. Rumputnya, nah aturlah sebaikmu. Nih, ini kan ini kusam dia, nih dirapikan. Nah, pakai double tape. Biasanya juga ini, nggak usah digunting-gunting. Kertasnya Kali tangan gua. itu. Ini nanti di sebelah sini gini pula, biar dia rapi. Ini dulu apakan? Lem dulu ini Desi. Jangan di itu dulu. Ini dulu. Lem rapi. Ayo lem rapi-rapi. Ini satu. Nah, ini di sama guru orang tua. Iya Bu. Ini apa sih nih? Yang besar yang di belakang, nah jadi kelihatan. Kan bisa diserung ini, kan bisa. Harus
Gini boleh, Bu. Ini kan bagusnya dari depan. Kertas. Kertas. Ibu apa ini? Kertas. Iya, dilem sayang. Ini orang ini ada dilem ya? Semua dilem. Kasih di sini lem. Double tip sama. Oh, nggak dilem, Bu. Ya, sesam. Terserah lagi. Terserah susunya. Lihat di bawah. Ya. Apa di bawah? Apa di bawah, weh? Dia bagusnya enggak. Dia makan burung. Ini apa sih? Monyet itu biasanya. Bersihkan ya? Iya, Bu.
Desi ada dengar tadi bilang apa? Jelek aku. Iya makan dong. Itu anjing. Menurut kamu, subjektif ya. Menurut kamu kelompok mana yang paling baik? Kita kerjakan membuat sebuah proyek diorama berbagai jenis ekosistem apa saja yang kita buat, Nak? Nah, sudah tahu kamu makhluk hidup apa saja yang ada di setiap ekosistemnya? Zahira sudah? Sudah. Duduk, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Diorama Eko. Masih ada yang Ibu akan berikan lembar evaluasi. Soalnya ada objektif semua. Silahkan diisi. Waktunya 5 menit ya. Nanti hasil evaluasinya akan dinilai. Hasil evaluasinya akan Ibu nilai. Bagi yang bisa PKM berarti mereka diberikan soal penilaian. Tapi yang di bawah PKM akan diberikan soal ini. Ya, oke, ada yang mau bertanya dengan materi pelajaran kali ini? Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak atas semua belajar yang baik hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan assalamualaikum.